Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membuat produk dari bioteknologi konvensional. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama, saya Yudia Prihandini. Saya Alvita Nur Azizah. Saya Mutmainah Nur Sabani. Saya Dita Nur Fariza. Saya Nandita Ramadona. Mari kita lihat di video selanjutnya. Cekidot. Cekidot. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi yang dapat digunakan oleh manusia. Istilah bioteknologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1919 oleh seorang sarjana pertanian di Hongaria yang bernama Karl Erecki. Pada waktu itu, bioteknologi digunakan untuk menghasilkan produk dari bahan baku dengan bantuan organisme. Bioteknologi secara sederhana telah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, dalam bidang teknologi pangan, yaitu dalam pembuatan bir, roti, maupun keju, serta pemuliaan dalam menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, dan yaitu pemuliaan serta reproduksi hewan. Oke, selanjutnya itu penjelasan sejarah roti yang akan dijelaskan oleh saya, Alvita Nur Azizah. Bagaimana sih sejarah roti itu? Nah, sejarah roti itu bisa kita bagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode awal. Pada masa ini, bangsa Mesopotamia secara tidak sengaja menemukan roti sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada awalnya, bangsa Mesopotamia mengumpulkan biji-bijian gandum dan diletakkannya di dalam wadah. Suatu hari, biji-bijian gandum tersebut dibiarkan terkena air hujan sampai menjadi basah. Kemudian, biji-bijian gandum tersebut dibiarkan terkena sinar matahari hingga menjadi kering. Ketika biji-bijian gandum tersebut dihancurkan dan dicampur dengan air, ternyata terbentuklah sebuah adonan yang dapat dipanggang. Kemudian, jadilah sebuah roti yang keras dan kering, namun tetap dimakan pada saat itu. Jadi bisa disimpulkan kalau gandum itu ternyata menjadi bahan utama pada masa awal ditemukannya roti. Nah, buat yang kedua itu periode klasik. Periode klasik ini 4000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Pada masa ini, bangsa Mesir mengembangkan teknologi pembuatan roti, dan pada periode ini juga ragi mulai digunakan agar membuat roti lebih ringan. Yang ketiga yaitu periode abad pertengahan 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, roti menjadi simbol keagamaan dalam Kristen, dan pada masa ini juga resep roti menjadi lebih beragam. Yang terakhir yaitu periode modern 1500 Masehi sampai dengan sekarang. Nah, pada masa ini proses pembuatan roti menjadi lebih mekanis dan lebih efisien. Dan pada periode ini juga mesin-mesin pembuatan roti mulai digunakan untuk memproduksi roti lebih massal. Jadi, roti itu ternyata sudah ada dan sudah menjadi bagian penting manusia sekitar 10.000-an tahun yang lalu. Jadi yang bilang roti itu makanan modern itu salah ya. Roti itu ternyata udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi segitu aja ya guys penjelasan sejarah roti dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya Dita Nur Fariza akan menjelaskan apa itu ragi. Ragi adalah mikroorganisme berupa jamur yang termasuk ke dalam kelompok fungi. Dalam dunia kuliner, ragi terkenal sebagai bahan yang digunakan untuk fermentasi, terutama dalam pembuatan roti, kue, dan minuman seperti bir. Ragi bekerja dengan cara memecah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi. Proses ini tidak hanya memberikan rasa khas pada makanan, tetapi juga membuat adonan mengembang dan menjadi lebih ringan. Kalian pasti bertanya-tanya, ragi terbuat dari apa sih? Ragi terbuat dari jamur mikroskopis yang termasuk ke dalam kelompok fungi, khususnya genus Saccharomyces.
Ragi yang paling umum digunakan dalam industri makanan adalah Saccharomyces cerevisiae. Jenis ragi ini memiliki kemampuan luar biasa dalam memfermentasi gula, yang menjadikannya sangat berharga dalam pembuatan roti, bir, dan produk fermentasi lainnya. Ragi dapat ditemukan dalam dua bentuk, yaitu ragi kering dan ragi segar. Ragi kering yang biasa tersedia di pasaran memiliki umur simpan yang lebih lama dan mudah disimpan. Sedangkan ragi segar memiliki kadar air yang lebih tinggi dan biasanya harus disimpan dalam lemari es agar tetap awet. Dalam proses pembuatannya, ragi seringkali diproduksi dalam kultur di lingkungan yang kaya nutrisi, seperti molase, gula, dan sumber karbon lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat ragi. Ragi memiliki berbagai manfaat yang sangat berharga, baik dalam bidang kuliner maupun kesehatan, yaitu antara lain untuk fermentasi makanan, sumber nutrisi, mendukung kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatur gula darah, menurunkan kolesterol, dan juga membantu menjaga kesehatan kulit. Secara keseluruhan, ragi adalah bahan yang kaya manfaat dan dapat menjadi bagian yang sangat berharga. Dengan berbagai manfaatnya, tak heran jika ragi menjadi bahan yang banyak digunakan dalam berbagai hidangan dan produk makanan lainnya. Pembuatan roti melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi Saccharomyces cerevisiae dengan tepung terigu sebagai sumber karbon. Fermentasi adalah proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Aktivitas enzim yang berperan dalam proses fermentasi diantaranya yaitu enzim protease yang dapat memecah protein, lipase yang dapat memecah lemak, invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, serta zimase yang memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Memakan gula yang terkandung dalam adonan, menghasilkan karbon dioksida dan alkohol dalam proses yang disebut fermentasi. Selama pembuatan roti, adonan ditaruh di tempat yang hangat. Kehangatan tersebut menyebabkan terjadinya fermentasi. Namun, jika suhunya terlalu tinggi, misalnya selama proses pemasakan, ragi akan mati. Selama fermentasi, karbon dioksida diproduksi dan terperangkap dalam kantong-kantong udara kecil di dalam adonan. Hal ini menyebabkan adonan mengembang selama pemanggangan. Karbon dioksida mengembang dan menyebabkan roti mengembang lebih jauh. Alkohol yang diproduksi selama fermentasi menguap selama proses pemanggangan roti. Bioteknologi konvensional menawarkan berbagai manfaat, antara lain: yang pertama, peningkatan gizi, meningkatkan kandungan gizi produk pangan seperti tempe dan yogurt. Yang kedua, pengawetan makanan, memperpanjang umur simpan produk melalui proses fermentasi seperti asinan dan acar. Yang ketiga, produksi beragam makanan, menghasilkan berbagai makanan dan minuman khas seperti roti dan tape. Yang keempat, tumpuan ekonomi, mendorong industri lokal dan menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, sederhana dan terjangkau, proses yang relatif mudah dan biaya rendah, memungkinkan akses bagi masyarakat luas. Terima kasih. 그저 그렇게 흘러가는 하루가 때론 덜컥 두려워. 뭐라도 해야 했지. 어디쯤인지 너는 내게 물었고 난 답을 하지 못했어. 그토록 바래왔던 순간이 지금인지도 모른 채 그대여 나를 있는 그대로 사랑해주면 안 돼. 그렇게 나를 바라봐주면 난 충분해. 그걸로 충분해. Enough, 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 enough. 그대로 그렇게 enough, enough, enough. 그걸로 충분해. 천천히 때로는 흘러가다 그렇게 시간을 둔 채로 말없이 바라봤지. 어디쯤인지 너는 내게 물었고 난 답을 하지 못했어. A few moments later.
Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini teman sekelas saya mau cobain hasil bioteknologi rotinya. Cobain ya. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Enak, mantap. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Enak banget. Iya enak lembut. Enak berkotap. Seperti roti. Ya seperti roti lah. Banget berhasil ya. Lembut tuh enak banget. Harus coba. Juga ini kayak coklatnya kayak dari Italia. Pinter banget kamu. Oke guys, terima kasih. Mungkin itu aja ya review Enak rotinya. berhasil, fermentasinya Ini situ aja ngomong aja. Guys, jadi itu ya hasil review dari teman-teman sekelas saya. Check it out selanjutnya guys. Oke, bye bye.